Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman tanfa'una bihi. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'alukal huda wassadad ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa limashayikhina wa li azwajina wa li auladina wa lil muslimina muslimat innaka antal ghafurur rahim. Ikhwati fillah rahimanallah, jamaah kaum muslimin yang Allah berikan kesempatan untuk kita bisa bermajlis, untuk kita sedikit menambah sedikit pengetahuan kita atau ilmu yang Allah berikan pada kita, dan kita sama-sama mentelaah kitab-kitab yang ditulis oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada kesempatan kali ini, pada subuh tanggal 29 Ramadan tahun 1446 Hijriah ini, kita mencoba mentelaah atau kita membaca sebagai pengingat diri saya terutama dan jamaah juga yang mendengarkan, yaitu kita bacakan atau kita mentelaah sedikit dari kitab Talbis Iblis. Talbis Iblis yang ditulis oleh Al-Hafiz Al-Imam Jamaluddin Abil Faras Abdurrahman bin Al-Jauzi, Ibnu Jauzi yang dikenal dengan Al-Jauzi. Jadi yang beliau wafat pada tahun 597 Hijriah. Nah, kitab ini berisi tentang bagaimana, dari judulnya kita ketahui bagaimana talbis iblis. Jadi tipu daya iblis atau godaan atau iltibas, artinya dibuat kekaburan atau dibuat kita iltibas, kita samar-samar dalam mengenal al-haq, dan bagaimana kita ketahui sebagaimana iblis ini telah berjanji meminta kepada Allah agar ditunda kematian sampai hari kiamat. Jadi dan Allah pun menerima permintaan iblis ini, sehingga memang dia tidak akan pernah henti-hentinya untuk disesatkan anak-anak Adam ini. Pada kesempatan ini saya langsung atau kita membacakan fitnah iblis, yaitu fitnahdir fi fitnah iblis wa makaidihi. Jadi peringatan dari fitnah atau fitnah ujian dari iblis ini, godaan-godaan iblis dan juga makar-makar iblis. Jadi tipu daya iblis. Di sini yaitu bahwasanya dijelaskan oleh Syekh di sini qala al-muallif rahimahullah taala, qala as-Syekh Abul Faras rahimahullah, wa yanbaghi an ta'lama anna iblis sughluhu at-talbis. Awal ma talbasa alaihi al-amru fa'arada 'anil nasi sari' ala as-sujud fa akhadha. Di sini dijelaskan bahwasanya ketahui oleh kita semua bahwasanya iblis itu hendaklah kita, katanya saya di sini, sudah sepantasnya kita mengetahui bahwasanya iblis itu kesibukannya adalah membuat kita ini kita tertipu, jadi kita iltibas, kita samar dalam memahami agama ini. Jadi di
disitulah kesibukan dari iblis itu adalah kita ini selalu samar, jadi kita tidak jelas dalam memahami al-haq, tidak jelas dalam memahami agama ini. Nah, kita lihat bagaimana awal pertama kali jadi dia iblis ini, sebagaimana dalam beberapa bisa kita doakan ini laknatullah alaih. Ya, jadi iblis ini dia berpaling dari nas yang sorry, dia berpaling dari nas yang sorry ya, untuk sujud. Ya, maka dia berkilah. Jadi dia menolak ini dengan kiasnya, dengan pemahamannya yang keliru, yaitu dengan dia katakan khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Jadi dia tidak sujud, enggan untuk sujud itu karena dia berpikir dia lebih baik. Ana khairum minhu, saya lebih baik dari Adam, dari Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau telah menciptakan aku dari api, ya? Jadi engkau telah menciptakan aku dari api. Iblis sendiri mengatakan seperti itu, dan juga dikatakan wa khalaqtahu min tin, dan engkau ya Allah menciptakan Adam itu dari tanah liat. Nah, kemudian setelah itu dia sandingkan lagi, dia ikuti lagi kekeliruannya ini, dia berpaling dari sujud kepada Adam ini, yaitu dengan dia mengatakan ayatul ladzi ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya. Jadi ini dialog iblis dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pendapatmu dengan yang orang atau Adam yang engkau muliakan di atasku? Jadi wal makna akhbirni lima karramtahu alayya. Jadi makna daripada ayat ini ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya. Jadi makna itu jemaah yaitu akhbirni lima karramtahu alayya. Coba beritahu saya, kenapa engkau memuliakan dia di atas saya? Jadi dia tertipu. Oleh karena itu dia ingin juga tentunya, karena dia sudah tertipu, ingin menipu manusia ini. Nah, di sini ada tentang masalah ini, subhanallah, nasallallahu alaihi. Ini dibawakan tentang masalah pertama kali, sebagaimana dikatakan sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam iblis ini, yaitu apa? Hadisnya yang panjang, jadi hadisnya sahih tentunya. Jadi bahwasanya iblis itu jemaah, inna iblis qad qala Rasulullah SAW dari Jabir radhiyallahu anhu yarfa'uhu. Jadi ini diangkat hadisnya, dan ini hadisnya sahih. Jadi bahwasanya hadisnya hukumnya marfu. Jadi bahwasanya iblis itu telah dia putus asa untuk diibadahi oleh orang-orang yang sholat. Ayyubadahu al-musallun, dan itu ayyubadahu al-musallun fi jaziratil Arab. Dan yang lain, walakin fit tahrish bainahum. Akan tetapi fit tahrish, tahrish di sini dijelaskan bahwasanya tahrish itu artinya as-sa'yu bainahum bil fitani wal khusumat. Jadi iblis itu akan selalu dia tidak putus asa untuk menimbulkan fitnah dan juga permusuhan di antara kaum muslimin atau orang-orang beriman atau orang-orang yang sholat. Jadi iblis itu tidak putus asa dari itu. Kalau dia sudah putus asa untuk diibadahi oleh orang-orang yang sholat, ya karena kita tahu kita sholat itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak berputus asa untuk menimbulkan fitnah-fitnah, juga untuk menimbulkan ada dendam, ada khusumat. Jadi pertentangan, perselisihan, permusuhan di antara orang-orang beriman atau kaum muslim atau orang-orang yang menegakkan sholat. Itu dia tidak pernah putus asa. Jadi seperti itu. Ini infirad qala musannif, berkata penulis kitab ini Ibnu Jauzi, bahasanya infirad bihi al-Bukhari wal ladzi qablahu Muslim. Jadi hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dan lafaz yang lain. Nah, dalam lafaz Muslim itu qad aisa ayyubadahu al-musallun fi jaziratil Arab. Ya, tadi sudah dibacakan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk kita ketahui jemaah sekalian bahwasanya ini yang berat sekali fitnah ini, yaitu fitnah tentang wanita. Jadi iblis itu sebagai perkataan para salafun salih, kalau dia sudah putus asa dari berbagai fitnah untuk menggoda atau menggelincirkan wanita ini, dia akan datang dari arah wanita. Jadi dia akan datang menggoda dari arah wanita. Nah, ini sebagai tahdhir bagi kita semua tentu juga, sampai Rasulullah mengingatkan kita semua, ittaqud dunya wa
nisa. Inna awwala fitnatin fi Bani Israil kanat fin nisa. Takutlah kalian terhadap dunia, hati-hatilah terhadap dunia, fitnah-fitnah dunia dan juga fitnah wanita. Sungguh fitnah pertama yang terjadi pada Bani Israil adalah dari wanita. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ana bawakan saja kisahnya bahwasanya iblis itu jamaah sekalian sangat sabar dia. Sabar dia mencari celah itu, sabar dia. Jadi betul-betul dia pelan-pelan langkah-langkahnya itu untuk mengarahkan atau untuk menjerumuskan dalam perbuatan dosa. Terutama bisa dengan wanita adalah perbuatan zina. Nah, di sini ana ceritakan pada antum atau ana bacakan buat kita semua bahwasanya dengan sanadnya itu Amba'na Ismail As-Samarkandi, jadi hadatsana Asim bin Al-Hasan, Amba'na Ali bin Muhammad dan sebagainya sampai pada bahwasanya dari Ubaidah bin Rifa'ah yang dulu bihi Nabi SAW, sampai pada hadis ini atau sanad ini kepada Nabi SAW yaqul, Rasulullah SAW bersabda, jadi ceritanya ada seorang ahli ibadah di kalangan Bani Israil dulu, ada rahib ya di kalangan Bani Israil ya, fa'akhadha syaitanu jariyatan. Jadi subhanallah jemaah, jadi setan ini membuat wanita ini kesurupan atau dicekik dalam artinya, jadi dia kesurupan. Jadi wanita ini kesurupan, jadi dibuat agar dia wanita ini jadi artinya wanita muda tentunya, jadi gadis atau remaja gitu wanita, dia dicekik atau dicekik oleh setan itu sehingga nanti terlihat itu dia seolah-olah dia kesurupan dan seterusnya, ada penyakit itu. Kemudian apa? Maka fa'alqa wa alqa fi qulubi ahliha anna dawa'aha inda ar-rahim. Jadi setan itu, iblis itu mengilhamkan, jadi memasukkan dalam pikiran keluarganya itu bahwasanya obat dari penyakit ini ada di rahim tadi, ahli ibadah dari kalangan Bani Israil tadi ada di rahim itu. Kemudian mereka membawa perempuan ini atau saudarinya ini kepada rahim itu atau keluarganya, orang tuanya. Jadi mereka membawa ke rahim itu, tapi rahim ini menolak, tidak mau dia, tidak mau karena dia tahu takutnya fitnah wanita. Ya, tapi apa? Dia tolak. Dia menolak untuk menerima, untuk diobati atau mungkin disimpan untuk diruqyah dan sebagainya, Allah alam. Jadi bisa kita bayangkan aja bagaimana disebut di sini bahasanya obat itu ada pada rahim itu. Ya, bisa jadi dengan bisa diruqyah atau obat yang diracik oleh rahim dan seterusnya. Nah, yang jelas di sini tapi apa? Dia tolak, tidak mau. Tetapi senantiasa terus. Jadi fama zalu bihi hatta qabilaha. Jadi tapi keluarga terus-menerus mendesak. Ya, karena tadi diberikan ilham atau diberikan pikiran dalam mereka bahwa roh obat itu ada pada rahim itu oleh iblis ini. Kemudian mereka terus mendesak agar diterima, agar diobati oleh rahim itu. Sampai hanya diterima. Ya. Fakanat indahu. Akhirnya wanita yang dicekik oleh iblis ini diobati atau disisi atau diobati oleh berada di rumah atau di kediaman atau di samping tempat ibadah rahim ini. Tidak jelas di sini. Kemudian datanglah setan. Fasawwara lahu iqa'ul fi'li biha. Jadi akhirnya apa? Setan pun membuat dia indah. Jadi akhirnya terjadilah perbuatan zina itu. Ya. Jadi sawwaralah, jadi diarahkan dia untuk melakukan perbuatan zina dengan perempuan tersebut sampai akhirnya dia akhirnya hamil. Kemudian datanglah iblis. Kemudian datang iblis kepada rahim ini. Nah, sekarang ketahuan rahasia yang terbongkar sekarang rahasiamu. Jadi kamu sudah melakukan perbuatan zina, telah menghamili perempuan ini, jadi perempuan muda ini. Nah, kemudian nanti saya akan beritahu keluarganya, katanya. Maka agar itu diketahui maka bunuh dia. Apabila nanti mereka mendatangi keluarganya, katakan dia sudah mati. Ya, dia sudah mati. Akhirnya dibunuhlah, kemudian dikuburkan. Datang setan ini kepada keluarganya. Fawaswasalahum wa alqa fi qulubihim annahu ahbadaha. Jadi setan ini datang kepada keluarga dari wanita ini yang sudah dibunuh oleh rahim ini. Dan sudah tentu dalam keadaan ada hamil
fawaswalahu. Jadi fawaswasalahu. Setan membuat waswas, dari artinya menceritakan. Jadi dalam hati tentu di jemaah tentu tidak berbicara di sini atau setan ini. Wa alqa fi qulubihi, bahwasanya dia kasih tahu dalam hatinya, jadi diberikan di dalam hati mereka bahwasanya dia itu telah menghamili. Jadi rahim itu telah menghamili saudari kalian atau keluarga kalian atau gadis tadi. Kemudian dia bunuh dan dia kubur. Ya. Nah, kemudian datanglah keluarganya menanyakan tentang wanita tadi. Maka dijawab rahim ini mata, dia sudah mati. Fa'akhaduhu, jadi mereka membawa, mereka nggak percaya karena tadi sudah mereka dapatkan semacam bisikan dari iblis bahwasanya dia telah bunuh itu. Ya, tapi jauh dari dia mati. Nah kemudian datanglah kepada setan. Fa'atahu asyaiton, datang kepada setan. Qala, akhirnya karena tidak mau itu datanglah setan dalam wujud manusia rupanya di sini. Faqala ana alladzi darabtuha, aku yang telah mencekik dia sehingga dia seolah-olah ada sakit atau kesurupan dan sebagainya, dan analah yang telah memasukkan dalam hati rahim ini, dan aku yang telah memasukkan fikul balik, jadi agar mengatakan bahwasanya obat itu ada pada rahim itu, dan aku juga yang telah membuat dia menghamili wanita ini. Oleh karena itu kalau begitu agar kamu, jadi diakui oleh iblis, jadi ternyata perbuatan iblis. Nah kemudian di sini dikatakan usjud li sajdataini. Kalau tidak agar itu semua bisa terlepas dari ini, maka coba kamu sujud kepada kamu 2 kali sujud. Ya, usjud li sajdataini, fasajadalahu sajdataini. Kemudian rahim ini sujud kepada iblis ini. Ya, dengan 2 kali, dengan 2 sujud. Bahwa ladzi qala azza wa jalla, inilah kisah tentang bahwasanya inilah yang difirman Allah Subhanahu wa taala, kama tani syaitani qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Inilah yang diceritakan oleh Allah, yang difirman oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti setan tatkala dia berkata kepada manusia, "Kanalah kamu kafir, ukfur." Tadi disuruh sujud tadi. Falamma kafara, tatkala dia kufur, qala inni bari'um minka, aku berlepas diri dari kamu, sungguhnya aku takut kepada Allah Rabbul Alamin. Nah ini ada kisah yang lain yang cukup panjang, dan ini mungkin menjadi syahidnya untuk kita sampaikan pada hari ini, agar kita betul-betul ikhwas sekalian hati-hati, takutlah dari godaan iblis ini tentang terkait dengan wanita. Nih ada kisah yang cukup panjang, jadi mudah-mudahan kita baca, kita sama-sama kita ingatkan diri kita tentunya. Jadi bahwasanya dari Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu, jadi diceritakan, jadi qad rawa hadzal hadis ala sifatin ukhra. Jadi dalam riwayat hadis ini dicerita dalam bentuk yang lain, dalam kisah yang lain. Jadi bahwasanya ana abidan kana fi bani Israil wa kana min a'badi ahli zamanihi. Jadi ada seorang hamba Allah yang paling kuat ibadahnya. Jadi orang yang paling solih di kalangan Bani Israil. Jadi pada zaman itu orang yang paling solih, orang yang paling baik. Jadi orang yang paling kuat ibadahnya, orang yang paling solih. Ya, karena di zaman ini, pada zaman itu ada 3 orang pemuda, ya 3 orang laki-laki memiliki seorang saudari perempuan. Ya, karena bikran, dia masih tentu dia masih perawan, dan tentu beliau belum menikah. Ya, tatkala mereka datang panggilan jihad, jadi mereka tidak tahu di mana mereka akan mau titip saudarinya ini. Ya, jadi lain langsung ukhtun ghairah, dan mereka satu-satunya saudari mereka yang perempuan ini. Nah, fakharajal ba'tsu ala thalathi, jadi maka mereka pun keluar untuk menuju medan perang atau medan jihad. Ya, karena mereka tidak tahu di mana mereka mau simpan ini, mau tinggalkan saudarinya ini. Ya, jadi dan mereka tidak merasa aman atasnya karena akan ditinggal sendirian. Kemudian jadi mereka tidak tahu di mana akan mereka tinggalkan atau mereka akan titip di mana saudarinya ini. Maka qala fa azma'a ra'ihum ala ayyakhlifuha inda 'abdi bani Israil. Jadi inda 'abdi bani Israil. Maka mereka pun sepakat untuk menitipkan, jadi meninggalkan atau menitipkannya kepada hamba tadi, ahli ibadah di Bani Israil tadi, yang paling soleh, yang paling kuat ibadahnya.
Kemudian wa kana thiqatun fi anfusihim, dan mereka percaya betul dengan rahib ini karena memang orang ahli ibadah, orang yang paling soleh di kalangan Bani Israil saat itu. Ya mungkin ya kalau bahasa kita ya kita sudah, jadi orang yang paling soleh ahli ibadah. Jadi ya tokoh lah gitu, tokoh agama dalam hal ini kalau kita bahasa kita sekarang ya rahib ini. Kemudian apa? Mereka datang, mereka meminta agar bisa dititipkan saudari mereka ini kepada rahib ini. Jadi maka hanya untuk dititipkan di situ, beliaulah yang mengasuh dan menjaganya. Ya, wa kana fa'u bi jiwarihi wajawarahu ila ayyaqulu. Jadi mereka akhirnya meminta agar ditempatkan di sebuah rumah di samping tempat di samping rumah hamba ini, ahli ibadah ini, ya selama mereka berperang. Tapi dia tolak, fa'aba dzalika, dan wa ta'awwadu billahi azza wa jalla minhum wa min ukhtihim. Rahim ini menolak, dia bahkan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari mereka, kepada Allah dari permintaan mereka ini, dan juga dia tidak mau, dia tidak juga menolak untuk menerima, untuk memelihara atau menjaga saudari perempuan dari 3 orang pemuda ini. Falam yazalu bihi hatta ata'ahu. Jadi tapi mereka terus mendesak karena sudah enggak ada lagi dengan berbagai bahasa, sehingga akhirnya diterimalah. Ya, jadi falam yazalu bihi hatta ata'ahu. Mereka terus menerus untuk mendesak agar diterima karena mereka tidak merasa tidak ada orang yang mereka percaya untuk menjaga saudari mereka ini. Akhirnya faqala anziluha fi baitin khida'in. Jadi hanya diterima, coba tempatkan dia di sebuah rumah di depan atau di samping sauma'ati. Jadi di tempat dia beribadah. Jadi ada rumah, ada khusus dia tempat ibadah, dan tempatkan di samping sana ada rumah, tempatkan di sana. Ya di samping atau di sisi tempat ibadahnya itu. Ya mungkin istilah kita kanisa atau gereja dan sebagainya, atau apa ya, sinagog atau apa, Allahu a'lam istilahnya. Ya kemudian apa? Maka mereka pun para pemuda ini menempatkan putrinya ini di rumah tersebut. Kemudian mereka berangkat untuk perang dan meninggalkan saudari itu di rumah tersebut. Ya, fama kata fi jiwari dzalikal abid zamanan. Kemudian dia tinggal di situ dalam beberapa masa zamanan. Dia turun dari tempat ibadahnya, dia bawa makanan dari tempat ibadahnya, kemudian diletakkan di pintu daripada rumah yang ditempati oleh gadis itu tadi. Ya, kemudian fawadahu inda babis sauma. Jadi dia letakkan di depan pintunya, di pintu tempat ibadahnya itu. Ya, kemudian dia kunci pintunya. Kemudian dia naik lagi ke atas tempat ibadahnya. Kemudian dia memerintahkan gadis ini untuk keluar, untuk mengambil itu dari rumahnya. Fatakhruju min baitiha. Kemudian dia ambil makan itu tadi yang diletakkan oleh rahib tadi di depan tempat rumah ibadahnya rahib itu. Terus sampai seperti itu, maka lama-lama setan ini mengatakan, jadi yuraqibuhu fil khair. Bagaimana kalau terus dibisiki oleh setan, bagaimana agar kamu kan lebih baik gitu, kalau kita bahasa biasa, lebih baiklah, lebih banyak pahala kamu berjalan ke sana, kamu letakkan di depan rumahnya dia. Jadi jangan letakkan di tempat ibadahmu itu, tapi letakkan di depan rumah dia, di depan pintunya. Ya, terus seperti itu. Akhirnya ya seperti itu ya, jadi akhirnya diletakkan betul di situ. Akhirnya setelah itu dia letakkan, dia kembali terus sampai akhirnya lama-lama. Bagaimana kalau kamu berbincang-bincang dan seterusnya. Jadi panjang sekali ceritanya. Jadi falam yazal seperti itu. Jadi terjadi ini beberapa saat lagi, beberapa hari gitu, atau Allah alam beberapa bulan. Jadi beberapa hanya disebut dengan zaman. Jadi beberapa masa. Akhirnya bagaimana kalau kamu ketuk pintunya dulu. Jadi nanti pada saat meletakkan, takut nanti dimakan diambil oleh binatang dan sebagainya, atau mungkin dia akan rusak dan seterusnya. Sebagainya agar aman, jadi kamu ketuk pintunya dulu, baru kamu kembali ke tempatmu. Terus jadi sebentar seperti itu. Jadi bagaimana kalau di sini falam yazal bihi hatta masya ilaiha bi ta'ami summa wadahu fi baitiha. Sekarang bagaimana ditambah lagi? Bagaimana kalau kamu datang bawa itu makanan dengan tadi, kemudian kamu letakkan di rumahnya, di dalam rumahnya sekarang. Tadi itu di pintu, sekarang di rumahnya. Terus seperti itu. Kemudian lagi faraqabahu
fil khair wa khassahu alaihi. Jadi terus iblis ini membisikkan pada hati itu tentang kebaikan. Kan lebih baik kalau kamu seandainya kamu nanti faqala law kunta takallamaha wa tuhadditsaha wa ta'nisa yuhadditsuka yani bi haditsika fa innaha qad istahwasa wahsyatan syadida. Nah, bagaimana kalau kamu nanti sampai kamu letakkan makan itu, kamu ajak bincang-bincang, dia merasa senang karena dia sudah merasa sendirian gitu, jadi wahsyah syadidah, jadi merasa khawatir kan dia dalam keadaan kesendirian seperti itu, tidak ada orang yang ajak ngomong dan seterusnya gitu. Terus seperti itu akhirnya selama ini tidak pernah berbicara, akhirnya berbicaralah dia di dalam rumah itu, berbincang dan seterusnya ya, dan seterusnya. Kemudian datang lagi iblis setelah dia seperti itu, jadi akhirnya berbincang-bincang, lama-lama berbincang saja. Kemudian datang lagi iblis, akhirnya apa? Lau kunta tanzilu ilaiha, kemudian kamu duduk di sampingnya di sisi pintu, kemudian kamu duduk bersamanya berbincang-bincang dan seterusnya. Nah, terus itu akhirnya duduklah, hanya berbincang-bincang, kemudian terus sampai hanya iblis baik lagi, akhirnya terjadilah apa terjadi. Kemudian begitulah iblis itu caranya itu pelan-pelan seperti itu. Jadi digambarkan itu adalah kebaikan ya, sebagaimana kita ingat bagaimana iblis laknatullah itu menggoda Bani Adam itu. Jadi tidakkah aku akan memberikan pada kamu al-mulki la yabla, jadi kerajaan yang tidak akan rusak. Jadi tidaklah Allah itu kecuali akan jadi kamu nanti akan jadi malaikat dan seterusnya. Jadi dia goda Nabi Adam dan ibu kita Hawa dengan seperti, jadi pelan-pelan dia mengatakan nasihat-nasihatnya. Jadi seperti itulah pekerjaan iblis itu tentang masalah wanita ini. Kemudian apa? Kemudian kamu coba bawa ke pintunya, kamu tadi berbicara terus seperti itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kamu duduk lebih dekat lagi, kemudian duduk di sampingnya dan seterusnya. Dia tidak keluar dari rumahnya sampai dan seterusnya. Ya subhanallah. Begitu halusnya tipuan iblis ini. Kemudian datanglah iblis lagi setelah itu, sampai akhirnya bagaimana kalau kamu ya memegang dan seterusnya. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Ya, jadi seperti itu. Subhanallah. Akhirnya hamillah ini. Dia akhirnya falam jadal iblis yuhsinuha fi aibihi. Nah, biasanya setelah itu akhirnya dia gaulin akhirnya perempuan ini. Kemudian apa? Jadi akhirnya sampailah dia hamil, kemudian dia melahirkan seorang anak. Nah, setelah itu datanglah iblis. Ya, bagaimana pada nanti kalau datang saudara-saudaranya itu, saudara-saudara perempuan ini, dan dia telah melahirkan dari hasil perbuatanmu, telah kamu hamil tadi. Apa nanti akan berkatakan kamu? Bagaimana cara kamu? Apa yang aku lakukan agar kamu bisa aman, agar tidak tersingkat rahasiamu ini? Kamu telah melakukan perbuatan ini. Makanya kemudian iblis mengatakan coba pergi, jadi bunuh itu, sembelih itu anak itu. Ya, kemudian sembelihlah, kemudian kuburkan, karena dia itu akan menutupi aib-aibmu tadi. Ya, agar yani alaika muhafatan ikhwati ayat lau ala ma sanata, agar mereka tidak tahu nanti sudah apa yang kamu lakukan. Hanya dilakukan, dibunuh, kemudian faqala lahu ataraha, apakah kamu menyangka nanti perempuan itu akan menutupi aibmu tadi, akan diceritakan pada saudara tadinya, disuruh bunuh lagi, bahwa dia akan apakah dia telah bunuh anak tadi, hanya ambil dia, bunuh lagi dia, jadi sembelih lagi katanya, seperti itu. Terus itu sampai betul-betul dibunuh, dibuat di sebuah di hufrah, jadi sebuah lubang bersama anaknya tadi, dikubur di situ. Kemudian ditutup dengan batu yang besar, ya, kemudian jadi dia ratakan itu, ditutup dengan batu besar, ditutup. Kemudian dia kembali ke sana. Kemudian datanglah pada satu masanya pulang ke saudaranya. Jadi ditanyakan, mana saudara kami dan seterusnya. Ya seperti itulah jemaah. Ya yang mendesain ini Anda tekankan buat diri Anda dan untuk semua. Begitu halusnya tipuan iblis ini, terutama tentang masalah wanita. Jadi seperti itu, jadi pelan. Jadi ya sedikit demi sedikit. Ya mimba mungkin tamamil faidah. Jadi untuk kita ketahui bahwa sekalian tentang masalah ini ada nasallallahu yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kisah-kisah yang kita ketahui tentang masalah, ya di antara juga masalah
Ya begitulah, nasallallahu alaihi ya. Mudah-mudahan ya antum yang dalam kehidupan antum tahu bagaimana harusnya tipu daya iblis. Jadi memang godaan iblis itu kalau sudah dia putus asa dari fitnah yang lain, maka dia datang atau bin babinisa, dia akan datang dari lewat wanita untuk menggoda, mengizinkan orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahlul ibadah dan seterusnya. Jadi seperti itu. Ya, atau dengan bahasa itu, maka orang itu tidak merasa aman. Kalau dititip pemerintah seperti ini, dilihat dari kisah-kisah seperti ini, maka mereka tidak aman. Jadi sebaiknya ikhwas sekalian kita berhati-hati. Hatta itu adalah misalnya kalau kita yang laki-laki adalah saudari ipar kita, yang perempuan tentunya, kemudian juga bagi yang laki-laki, bagi istri kita misalnya itu tuh misalnya adik laki-laki kita gitu. Jadi berarti iparnya dia. Jadi hati-hati dalam hal-hal seperti ini. Karena Rasulullah SAW hati-hati kalian dari ittaqu an-nisa, kemudian ditambah aurata ya saudara alhamu. Bagaimana Rasulullah tentang bagaimana saudara ipar? Rasulullah katakan alhamu al-maut. Ipar itu bisa membawa kematian. Sudah banyak cerita ya di berbagai daerah tentunya dan berbagai negeri sudah kita ketahui besarnya godaan atau fitnah terhadap saudara ipar ini. Subhanallah, sadaqallah wa sadaqa rasuluhu, benarlah Rasulullah telah bersabda bahwasanya alhamu, saudara ipar atau saudari ipar itu akan bisa membawa pada kematian. Demikian, mudah bermanfaat buat saya dan antum semua. Nasallallahu alaihi wasallam. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwilu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atika. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Subhanaka